halaman 25 ya. Nabi SAW mendidik dengan baik, di mana beliau bertanya kepada para sahabat, apakah mereka mengetahui penanya ini atau tidak, dengan tujuan untuk memberitahu mengenainya. Maksudnya praktek Nabi dalam mendidik itu dengan bertanya, ya, apakah ia tahu tentang orang yang bertanya ini. Nah, ini yang dimaksud adalah pada kalimat akhir dari hadis ini, ketika Nabi bertanya kepada Umar di halaman 6 ya, pada bagian akhir hadis, qala ya, qala beliau Umar kemudian berkata, tsumma intolaqa ya, kemudian laki-laki itu pergi. Intolako itu bertolak itu pergi. Umar yang membawakan hadis ini mengatakan summa intolako, kemudian orang itu bertolak, itu pergi. Falabistu maliya ya, falabistu, tapi aku masih diam ya, dalam beberapa saat ya. Di sini diterjemahkan maliya, cukup lama diam setelah kepergian orang itu. Tsumma qala li, kemudian berkata kepadaku, siapa, yaitu Rasulullah SAW, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, tahu enggak kamu yang tanya tadi siapa? Atadri, tahukah, man, siapa, as-sa'il, yang bertanya tadi? Qultu, aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan ngaji dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau tidak salah di hadis yang kedua masuk pada pembahasan tentang hari kiamat. Silakan dibuka pada halaman yang ke-23. Halaman 23, poin faedah pelajaran yang ke-27. Derek salat ya Pak. 23. Pelajaran masih di hadis yang kedua, masuk dalam pembahasan tentang hari kiamat. Kemudian
merujuk faedah atau pelajaran atau kandungan hadis yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin pada poin yang ke-27. Ada di halaman 23. Pengetahuan tentang hari kiamat itu tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pelajaran ini, kandungan hadis ini diambil dari hadis yang kedua, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, akhirni ansa, ya Muhammad, akhirni ansa. Qala Jibril. Jibril bertanya, malaikat Jibril bertanya. Taunya ini malaikat Jibril di akhir hadis ketika Nabi memberitahu kepada Umar bin Khattab, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang dan bertanya tadi adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka ini gimana? Qala Jibril, beliau berkata, ya Muhammad, akhbirni ansa. Hai Muhammad, akhbirni, beritahu kepadaku an-sa'ah, tentang sa'ah hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ini cara pengambilan kesimpulan. Muncul kalimat di poin 27 itu, Pak. Bahwa hari kiamat adalah rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Muncul kalimat itu bagaimana dari hadis ini? Ya. Hadisnya kan Jibril bertanya, ya Muhammad, akhirni anisa'ah. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang hari kiamat.
Nabi kemudian menjawab, qala. Yang menjawab di sini adalah qala Rasulullah SAW. Rasul menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Dan jenengan sakit ngecek ya, misalnya dialog ini pada bagian akhir dari hadis. Ada mengecek di halaman ada halaman yang ke-6 di teks hadis bagian ya akhir itu. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Dia bertanya kepada Jibril, fa'akhbirni, sekarang beritahu kepadaku anis sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ah. Salam. Mal mas'ulu anha al-mas'ulu anha al-mas'ul ya ditanya anha tentangnya tentangnya ma tidaklah al-mas'ul yang ditanya anha tentangnya ha kata ganti domir ha ini kembali pada as-sa'ah, maknanya tentang hari kiamat, tentangnya itu tentang hari kiamat as-sa'ah. Mafi ini jadi satu hal mafi yang bermakna tidaklah lama lebih mengetahui tidaklah lebih mengetahui yang ditanya tentang hari kiamat ini. Siapa yang ditanya ini? Yang ditanyanya adalah Rasulullah
Nabi Muhammad tidaklah lebih mengetahui minas sa'il dari as-sa'il yang bertanya. Jadi kalau nambung menjelaskan sampai pada kalimat itu. Jibril bertanya, "Hei Muhammad, beritahu padaku tentang hari kiamat." Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama binasa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Maksudnya apa? Sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Merendah. Tidak tahu gitu ya. Tidak tahu ya tidak tahu. Berarti yang ditanya itu Nabi Muhammad SAW, yang bertanya ini adalah malaikat Jibril. Nabi tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Itu artinya memang pengetahuan tentang hari kiamat tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah kalimat di poin 27 tadi. Pengetahuan tentang hari kiamat itu tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan seluruh nabi dan rasul. Jibril itu pimpinan seluruh malaikat. Jadi kalau ada orang yang ngaku tahu hari kiamat itu ngungkuli nabi oleh malaikat Jibril. Ada yang tahu kecuali Allah. Barang siapa yang mengklaim mengetahuinya, kemudian diingatkan, barang siapa yang mengaku mengetahui hari kiamat, maka ia telah berdusta, pasti bohong. Mesti dobos ini. Dan perkara ini tidak diketahui oleh Rasul yang paling mulia dari kalangan malaikat dan Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia. Malaikat itu kan juga Rasul, utusan Allah ya. Utusan Allah dari kalangan malaikat yang paling mulia Jibril. Utusan Allah dari kalangan manusia yang paling mulia Muhammad SAW. Itu saja tidak tahu. Tanda-tanda itu tanda-tanda kiamat itu. Baik, maka setelah Nabi menjawab, aku dengan kamu sama-sama tidak tahu. Kemudian malaikat juga tanya tanda-tandanya. Nah, kita cek di teksnya, teks hadis. Setelah itu kemudian Allah Jibril kemudian berkata, "Fa'at birni, kalau begitu beritahu kepadaku an amarotiha, tentang tanda-tandanya." Tanda-tanda bahwa kiamat akan tiba, tapi kepastiannya kapan nggak ngerti. Hanya tanda-tanda akan datang kiamat. Nah, itu ada beberapa informasi ya, yang diberitahukan oleh Allah kepada Rasul. Jadi yang tidak diketahui tentang hari kiamat adalah kepastian waktunya. Bagus ini pertanyaannya, jadi mengingatkan kita untuk menegaskan yang tidak diketahui
bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu dituliskan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat tersembunyi ya, tersembunyi atau bisa dikatakan tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tersembunyi atau tidak diketahui dari hari kiamat itu adalah kepastian waktu, ya, dan waktunya. Tentang kapan kiamat terjadi. Ini yang tidak diketahui. Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Ya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Rasul balik bertanya, kamu sudah menyiapkan apa? Jadi Rasul tidak menjawab kapannya, tapi yang jauh lebih penting itu wis nyiapnya apa? Nomor 27. Kita lanjut ke nomor 28. Nah, hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Kesimpulan pelajaran ini karena pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Jibril adalah fa'akhbirni an amaratiha. Beritahu kepadaku tentang tanda-tanda. Nah, terus ditambahkan oleh pensyarah penjelas dari hadis ini yang dipakai adalah penjelasan tersalah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ditambahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 18 disebutkan di halaman 24 baca paling atas ya. Fahal yang gurun illa sa'ah, maka tidaklah mereka menunggu melainkan as-sa'ah, hari kiamat. Anta'tiyahum, bahwasanya kiamat itu akan datang kepada mereka atau mendatangi mereka. Ta'tiyahum, mendatangi mereka. Baghtatan itu tiba-tiba. Disebut tiba-tiba itu adalah tatkala terjadi tanpa diduga-duga, ya, tanpa disangka-sangka, maka orang menyebut adalah tiba-tiba. Beberapa ayat dalam Quran menyebut ya, terjadi di waktu-waktu yang biasanya manusia lengah kesadaran. Bisa di malam hari, ya, bisa di akhir malam sebelum subuh, bisa di waktu duha ketika manusia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Itu beberapa yang disebut dalam Quran. Waktu-waktu di mana manusia biasanya dalam keadaan lengah, sehingga diungkapkan datangnya itu secara tiba-tiba. Anta'tiyahum baghtatan, mendatangi mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, faqad, maka sungguh jaa'a, telah datang asyratuha, asyratuha, tanda-tanda. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan walaupun kedatangan kiamat itu tiba-tiba, tapi tanda-tandanya sudah didatangkan duluan.
tanda-tanda itu datang bersamaan atau bergantian Belum kiamat terjadi. sebelum itu tanda-tandanya. Nah, maka pengenalan terhadap tanda-tanda kiamat penting, walaupun kita tetap nggak bisa memastikan ya kepastian datangnya kapan. Tapi tanda-tanda kiamat ya sudah muncul. Nah, yang disebut di dalam hadis ini beberapa tandanya Matahari terbit. disebut 3 macam ya. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat menjadi 3 macam tanda. Pertama yang sudah berlalu, kedua yang senantiasa muncul dalam bentuk yang baru, ketiga tidak datang kecuali persis menjelang kiamat. Jadi, tanda yang sudah lewat, tanda yang muncul yang selalu muncul ya, tapi datang dalam bentuknya yang baru, kemudian tanda yang datang persis menjelang kiamat. Jadi menjelang kiamat datang tanda tersebut, yaitu tanda-tanda terbesar. Tanda persis menjelang kiamat itu adalah tanda-tanda terbesar, seperti turunnya Nabi Isa ya, putra Maryam alaihissalam, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Berikutnya penulis mengisyaratkan kepada hadis. Jadi kalimat ini dituliskan ya, didasarkan rujukan hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Hudzaifah ini berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan kami, yaitu para sahabat, ketika kami sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bertanya, apakah yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang perbincangkan hari kiamat. Para sahabat. Nah, beliau bersabda, kiamat tidak akan datang sehingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Di hadis riwayat Muslim ini Nabi menjelaskan ada 10 tanda. Lalu beliau menyebutkan 10 tanda itu. 1 ya, asap, dajjal, binatang melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, amblesnya bumi ya, dalam skala yang besar di 3 tempat, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab, serta yang terakhir ialah api yang keluar dari Yaman menghalau manusia menuju mahsyar ya, menuju tempat di mana manusia akan dikumpul. Itu 10 tanda yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang disebut Nabi ini walaupun sudah disebutkan, seringkali memunculkan misteri juga karena nggak didetailkan asapnya asap koyopo gitu. Api yang menghalu itu kayak apa? Selama tidak ada penjelasan dalam dalil, kita tidak bisa memastikan seperti apa wujudnya. Hanya persepsi-persepsi yang muncul. Atau ia menjadi pengertian yang multitafsir dengan merujuk beberapa riwayat yang memungkinkan tafsiran yang berbeda-beda. Misalnya Dajjal. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim ini disebutkan Dajjal dalam bentuk tunggal, tapi ada hadis riwayat Imam Ahmad menyebut Dajjal dalam bentuk jamak. Itu lebih dari 2, Dajjalun, Dajjal. Nah, ini mungkinan persepsi yang berbeda-beda. Dajjal ini cuma 1 atau Dajjal ini banyak. Dajjal ini hanya sifat, karena makna Dajjal itu pembohong besar, atau Dajjal itu sosok yang khusus.
Kalau di riwayat Imam Ahmad dikutip oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim, diungkap bentuk jamak dajjalun, dajjal, terus diberi keterangan dajjal seperti apa? Yaz'umun annahum nabiyyun. Mereka mengaku sebagai nabi-nabi. Kalau dajjal dalam pengertian ini sudah muncul, ya, karena yang ngaku nabi-nabi itu bahkan begitu Rasul wafat sudah muncul nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Ya, sampai di Indonesia Musaddiq, yang Musaddiq itu dajjal. Mirza Ghulam Ahmad, ya, pendiri paham Ahmadiyah, itu juga ngaku sebagai nabi. Maka yang seperti itu adalah dajjal yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi di hadis riwayat Bukhari disebut dajjal dalam bentuk tunggal. Kemudian diberi gambaran seperti sosok khusus. Di dahinya ada huruf kaf fa ra. Matanya yang sebelah buta. Nah, ini memunculkan persepsi sosok yang khusus. Ya. Di dahinya ada huruf kaf fa ra. Terus bukan berarti batu ikan cane. Mulai tafsir yang begini. Saya tetap saja diperdebatkan tidak selesai. Kenapa? Karena riwayat-riwayatnya memunculkan tafsiran yang berbeda-beda. Tetapi yang disebutkan Nabi sudah pasti benarnya ada 10 tanda ini. Baik, itu keterangannya. Jadi penulis yang dimaksud Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang menuliskan kandungan hadis ini, ya, tampaknya merujuk kepada hadis riwayat Muslim ini. Lalu diklasifikasikan menjadi 3 tanda. Tanda yang sudah lewat, tanda yang selalu muncul tapi dalam bentuk baru, dan tanda yang akan muncul persis menjelang kiamat tiba. Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tandanya, merujuk kepada hadis nomor 2 ini, yaitu sahaya wanita melahirkan tuan putrinya. Kita rujuk kalimatnya begini: antalidal amatu rabbataha. Kalimatnya ini. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Bahwasanya talida melahirkan al-amatu budak perempuan. Kalau budak laki-laki abdun, ya. Kalau budak perempuan amatun. Ini budak laki-laki itu hamba saya laki-laki itu abdun. Budak laki-laki. Kalau amatun, ya, budak perempuan. Amatun, budak perempuan. Antalida bahwasanya melahirkan al-amatu budak perempuan. Budak perempuan melahirkan Rabbataha majikannya. Rob itu bisa apa namanya, pendidik, pembimbing, majikan, tuan. Jadi disebutkan ketika sahaya wanita yaitu budak perempuan melahirkan Rabbataha. Robbatun. Robbatain tidak ada Robbun, ya.
Sering maknanya Tuhan, tapi Rabbun juga bisa bermakna Tuhan. Ya. Kalau laki-laki kalau perempuan ya Rabbatun, Rabbatun. Muslim, muslimatun. Tilmidun, tilmidatun. Rabbun, rabbatun. Jadi berarti di sini budak perempuan melahirkan majikannya perempuan. Terjemahkan tuan putrinya. Budak perempuan melahirkan majikan perempuan. Majikan perempuannya. Budak perempuan melahirkan majikannya. Pengertiannya gimana? Nah, ini kita sini di halaman 24, yakni ini pengertian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, karena syarah di hadis ini diambilkan dari keterangan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yakni sahaya wanita melahirkan anak wanita. Jadi budak perempuan itu ya melakukan hubungan dengan majikannya. Majikannya itu laki-laki. Nah, lahir, yang lahir itu anak perempuan. Lalu wanita ini menjadi kaya sehingga memiliki sahaya wanita seperti ibunya ini. Dalam sistem perbudakan, majikan itu punya budak, budak itu dimiliki. Jadi persis seperti barang. Tapi yang harus kita pahami, perbudakan itu bukan sesuatu yang dimunculkan oleh Islam, bukan. Ya, sebelum syariat tentang masalah budak, itu perbudakan sudah terjadi. Dia menjadi realitas sosial. Nah, tetapi karena konsep perbudakan itu tidak sesuai dengan Islam, maka Islam harus menghadapi ini dan mengatasi. Kalau tidak mau untuk mengatasi problem sosial, maka Islam harus bicara. Maksudnya bicara itu berarti pasti akan ada ayat Quran maupun hadis berbicara tentang masalah perbudakan dan membuat aturan untuk menghilangkan konsep perbudakan ini. Jadi sebetulnya Islam menghilangkan konsep perbudakan ini secara bertahap. Ini perlu kalau atur karena di antara fitnah tuduhan yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam adalah Islam mengajarkan perbudakan. Buktinya banyak ayat Quran dan hadis Nabi membicarakan masalah budak dan mengaturnya. Ini kalau kita tidak mendalami Quran dan hadis bisa tertipu oleh kalimat ini. Quran tentang budak ada, di hadis ada. Okay. Bahkan majikan ini kemudian bisa melakukan jima dengan budaknya sesuka hatinya. Itu dalam surat Al-Mu'minun itu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim. Ya, orang mukmin itu menjaga farji kemaluannya kecuali kepada istrinya dan budak-budak yang dimilikinya, kan itu. Ayat ini yang kemarin dijadikan disertasi dokter apa itu? Zina itu ya. Iya, itu. Ya, melegalkan perzinahan dengan ayat ini. Padahal ayat ini membicarakan tentang sistem perbudakan saat itu memang seperti itu, bukan asli diatur oleh Islam. Dalam konsep perbudakan memang budak itu dimiliki, bahkan bisa diperjualbelikan.
Hanya kemudian Islam mengatur, kalau majikan pemilik budak itu melakukan hubungan dengan budaknya, maka anak yang lahir dari hubungan majikan dengan si budak itu menjadi merdeka. Nah, ini konsepnya kemudian memerdekakan budak. Anak yang lahir dari hubungan budak dengan majikan, anaknya statusnya jadi merdeka. Tapi Bukan perempuannya, sebagai budak lagi. ibunya Tetap budak. pasti ya. Ibunya tetap budak. Ya. Nah, tapi yang memang bertahap ini, yang merdeka anaknya. Anaknya. Nah, ini yang disebutlah hadis ini. Ketika budak perempuan melahirkan majikannya. Karena yang lahir itu kemudian statusnya berubah menjadi orang merdeka. Ya. Tapi dari sini kemudian sedikit demi sedikit perbudakan hilang, termasuk nanti motivasi untuk memerdekakan juga, misalnya kafaratul zakah, ya, misalnya pas puasa Ramadan melanggar ya, melakukan hubungan di siang hari dan seterusnya. Ada beberapa model kafarat ya yang dilakukan dengan cara memerdekakan juga. Nah, itu yang dimaksud tadi. Ya, lahir anak perempuan yang anaknya itu statusnya menjadi orang merdeka. Wanita ini menjadi kaya sehingga memiliki sahaya wanita seperti ibunya. Kalau keterangannya, anak yang dilahirkan tadi kan merdeka, kemudian dia menjadi kaya, punya budak lagi, punya budak perempuan seperti ibunya yang menjadi budak. Sehingga si anak ini layaknya majikan bagi ibunya. Maka ibunya itu telah melahirkan ya tuan perempuannya. Oke. Jadi si anak yang dilahirkan itu kemudian menjadi kaya dan punya budak juga. Si anak yang dilahirkan sudah berstatus sebagai majikan karena punya budak. Tapi si ibu bukan kemudian dimiliki oleh si anak, bukan. Ya. Si anak ini punya budak sendiri. Ya. Budak, di antara budaknya itu ada budak perempuan. Maka si anak yang merdeka tadi posisinya sudah menjadi majikan, sementara ibunya tetap sebagai itu tafsiran Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Terus keterangan begini, ini kiasan tentang cepat banyaknya harta dan tersebarnya harta di tengah manusia, dan hal itu dikuatkan oleh perumpamaan sesudahnya. Ini tafsiran Syekh Muhammad Shalih bahwa ini kiasan tentang cepat banyak dan tersebarnya harta di tengah manusia. Ya, beliau menjelaskan atau menjadikan ini sebagai kiasan seperti itu disebabkan kalimat setelahnya menunjukkan tentang masalah harta yang tersebar banyak ini, ya, harta yang banyak dan tersebar. Wa antarul hufatal aurata alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Wa antaro, dan bahwasanya kamu akan melihat al-hufata, orang yang telanjang kaki, nggak pakai alas kaki maksudnya, al-aurata, tidak berpakaian, ya. Al-alata, miskin, ri'a asya'i, penggembala kambing, yatatawwalun, itu saling berlomba-lomba, ya. Meninggikan tol itu tinggi panjang, yatatawwalun fil bunyan, tentang bangunan, ya, saling meninggikan bangunan itu bermegah-megahan. Kamu akan melihat orang yang gambarannya nggak pakai alas kaki, nggak menggunakan pakaian, ya, kemudian miskin dan penggembala kambing, tapi berlomba-lomba dengan kemegahan bangunan. Orang-orang miskin itu berorientasi kepada kekayaan.
Atau ada juga sebenarnya ulama lain mengatakan kamu akan melihat orang-orang yang tadinya dikenal miskin, nggak berpakaian, nggak beralas kaki, pengembala kambing, ada strata sosial yang rendah, tapi mereka kemudian menjadi orang-orang kaya. Ya tatawaluna fil bunyan. Dan memaknai tatawalun fil bunyan itu kemudian mereka menjadi orang-orang kaya yang tadinya dikenal miskin. Ada yang memahami yatatawaluna fil bunyan lebih pada orientasi orang-orang miskin itu pada kekayaan duniawi. Ya. Nah, sedangkan tafsiran Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini adalah banyak dan tersebarnya harta. Cepatnya harta itu tersebar dan demikian banyak di dalam manusia. Dan beliau menghubungkan dua ungkapan tadi. Budak perempuan melahirkan majikannya, dan kamu lihat orang-orang yang dikenal miskin dan sebagainya tadi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu difahami sebagai satu kesatuan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Apapun tafsirannya tadi, itu semuanya sudah tampak. Kalau ditafsirkan sebagai orang-orang miskin yang berorientasi kepada kekayaan, ya, mereka tidak lagi berorientasi pada kehidupan akhirat, atau cepatnya kekayaan itu tersebar dan demikian banyaknya, lalu manusia bermegah-megah dengan bangunan, ya, juga terjadi. Nah, atau ada tafsiran lain tentang antalidal amatu robbataha adalah tatkala anak-anak sudah tidak lagi punya tata krama sopan santun kepada orang tuanya, sehingga si ibu seperti budak, ya, bagi anaknya sendiri, atau anak seperti majikan bagi si ibunya sendiri. Ada tafsiran semacam itu. Ibnu Daqiq Al-Id misalnya menafsirkan demikian. Ditafsirkan seperti itu pun juga sudah terjadi. Oke. Nah, karena memang kalimatnya multitafsir seperti ini. Oke. Multitafsir, sehingga memang tidak bisa dipastikan yang mana, tetapi mau ditafsirkan yang mana saja dari tafsiran para ulama tentang ungkapan Nabi ini, semuanya terjadi. Ya, semuanya terjadi sebagai tanda hari kiamat. Baik, itu nomor 28 tentang tafsiran tanda-tanda kiamat. Nomor 29 di halaman 25, ya. Nabi SAW mendidik dengan baik, di mana beliau bertanya kepada para sahabat, apakah mereka mengetahui penanya ini atau tidak, dengan tujuan untuk memberitahu mengenainya. Maksudnya praktek Nabi dalam mendidik itu dengan bertanya, ya, apakah ia tahu tentang orang yang bertanya ini. Ya. Nah, ini yang dimaksud adalah pada kalimat akhir dari hadis ini, ketika Nabi bertanya kepada Umar di halaman 6, ya, pada bagian akhir hadis, ya, beliau Umar kemudian berkata, "Tsumma intolaqa." Ya. Kemudian laki-laki itu pergi. Intolaqa itu bertolak itu pergi. Umar yang membawakan hadis ini mengatakan, "Tsumma intolaqa." Kemudian orang itu bertolak, itu pergi. Falabistu maliya, ya, falabistu, tapi aku masih diam, ya, dalam beberapa saat. Ya, di sini diterjemahkan maliya, cukup lama diam setelah kepergian orang itu. Tsumma qala li, kemudian berkata kepadaku, siapa, yaitu Rasulullah SAW, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, tahu enggak kamu yang tanya tadi siapa? Atadri, tahukah man, siapa, as-sa'il yang bertanya tadi?" Qultu, aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini di poin yang ke-29, Nabi tidak langsung ngasih tahu, "Hai Umar, yang datang tadi itu Jibril," nggak langsung begitu.
Tapi Nabi tanya dulu, ya Umar, tahukah kamu yang tanya tadi siapa? Ya. Cara Nabi dengan bertanya terlebih dahulu ini dipahami sebagai cara pendidikan yang baik. Karena pertanyaan itu akan menstimulasi, merangsang kerja otak untuk kemudian berpikir. Ya, dibanding langsung diberitahu, ditanya terlebih dahulu itu akan lebih merangsang otak. Nah, dan Nabi mencontohkan ya metode bertanya ini, sehingga Umar kemudian memberikan respon terhadap pertanyaan. Karena memang tidak tahu, maka Umar mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Apa yang dilakukan Umar dengan mengembalikan ketidaktahuannya kepada Allah dan Rasul, ini pun juga contoh. Ya. Nah, dalam persoalan agama di mana kita tidak mengetahuinya, maka harus merujuk kepada penjelasan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kita jawab sendiri. Kalau menurut saya, padahal masalah agama langsung kalau menurut saya. Agama itu harus menurut Allah dan Rasulnya, jangan menurut saya. Nah, nggak boleh. Agama itu harus menurut Allah dan Rasulnya. Ya, qala Allah wa qala Rasul. Nah, Umar yang dikenal dengan kecerdasan dan keluasan wawasannya saja, kalau tidak tahu ya mengembalikan pada Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, baru Nabi kemudian menjelaskan huwa Jibril, dia adalah Jibril. Fa innahu Jibril atakum ya'alimukum dinakum, datang pada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, ini tidak terangkan ini. Ini lebih mengena daripada sekiranya beliau langsung memberitahu kepada mereka. Karena jika beliau bertanya pada mereka kemudian memberitahu, maka itu lebih mendorong untuk memahami dan mengingat apa yang beliau katakan. Dengan bertanya itu merangsang kerja otaknya untuk berpikir. Kemudian tatkala Nabi memberikan jawaban, maka akan lebih bisa diingat, lebih awet ingatnya. Oh ya, saya pernah ditanya dan saya tidak tahu, Nabi kemudian menjelaskan. Terakhir 30 nih. Orang yang bertanya tentang suatu ilmu dianggap sebagai pengajar. Orang yang bertanya tentang suatu ilmu dianggap sebagai pengajar, dan ini telah disinggung sebelumnya. Kalimat ini ya didasarkan tadi huwa Jibril yu'allimukum. Kan pertanyaan Rasul tadi, ya Umar ata dari manisail, as-sail itu kan yang orang yang bertanya atau penanya kan. Siapa yang bertanya tadi ya Umar? Nah, ketika Umar mengembalikan pada Allah dan Rasulnya, lalu Rasul menjawab, "Wa Jibril, fa innahu Jibril, fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum." Jibrilu yu'allimukum dinakum. Ini yang dimaksud oleh penulis, yang bertanya tentang satu ilmu hakikatnya adalah pengajar. Kan disebutkan yu'allimukum, dia mengajarkan. Yu'allimukum, mengajarkan kalian. Dinakum, tentang dinakum, agama kalian. Ya, lalu oleh Syekh Al-Utsaimin diungkapkan dengan kalimat ini, orang yang bertanya tentang suatu ilmu dianggap sebagai pengajar. Ya. Maksudnya apa? Orang yang bertanya itu sebetulnya tengah mengajarkan lewat pertanyaan.
Ajarkan itu tidak langsung memberitahu. Ajarkan itu bisa melalui pertanyaan yang disampaikan. Karena dari pertanyaan itu nanti akan ada jawaban. Jawaban itu akan menjadi ilmu. Jadi kalau di antara jenengan bertanya itu sebetulnya pengajar bagi yang lain. Walaupun saya jawab sanes jenengan. Sama seperti Jibril ini bertanya kepada Rasul. Yang menjawab Rasulullah, yang bertanya adalah Jibril. Tapi Nabi menyebut Jibril itu yu'allimukum. Jibril itu datang mengajarkan pada kalian. Maka hakikatnya orang yang bertanya itu juga adalah orang yang mengajarkan. Paham ya? Ya. Tanpa muncul pertanyaan itu tidak ada sesuatu yang diajarkan. Hakikatnya penanya itu juga pengajar. Maka bertanyalah. Ya, gimana? Maka bertanyalah. Iya, bertanya. Ya, jadi pengajar. Jadi kita ngajar tidak harus mengetahui. Kita ngajar bisa jadi dengan cara bertanya, karena di situ nanti akan muncul pengetahuan. Ngajari orang lain. Iya. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa manusia itu seyogyanya bertanya tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia, walaupun sebenarnya ia telah mengetahui jawabannya. Ya. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, maka tetap diperlukan kita bertanya yang jawaban dari pertanyaan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Kita sudah tahu, tetapi mungkin banyak yang belum tahu, maka kita tanyakan agar tersebar pengetahuan. Ya. Agar ia mendapatkan pahala mengajarkan ilmu. Jadi bertanya itu juga dapat pahala mengajarkan. Ya. Yang dapat pahala mengajarkan ilmu bukan hanya guru nih, gitu. Ustadznya yang menyampaikan ilmunya, tapi yang bertanya pun dapat pahala ngajar. Wallahu waliyut taufiq. Hanya Allah lah yang memberikan taufik. Dan setelah 30 pelajaran atau faedah dari hadis nomor 2. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tentang tahu tadi Pak, Ya. ada yang tahu tapi nggak mau tahu itu gimana Pak? Ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Terus yang ditanyakan apanya? Iya itu orang. Itu sifat ya. Iya. Contoh gimana? Contoh misalnya. Itu manjantinya larinya ke maksiat, mudarat. Misalnya. Nah, kalau dalam dunia itu bisa juga dia itu nanti urutannya akan begini. Nah, karena dia nggak mau tahu, dia langsung aja lompat kemana begitu. Ini belum jelas nih. Iya. Nah ini langsung ke kasus saya Pak. Iya. Makanya lebih pintar. Soalnya nanti ketimbang saya menerka-nerka. Sulit juga ini. Tahu nih dilarang. Tahu hukum sesuatu Dilarang tapi dilarang. dilakukan kok. Bagaimana misalnya contoh? Ya, misalnya begitu. Aku ngerti nek ngono dosa gitu misalnya. Terus ngelompatnya itu ngelompat gimana? Nggak mau tahu ya nggak luweh. Berarti dia sebetulnya sudah tahu. Sudah tahu bahwa harusnya ia mencari tahu, tapi tidak dia lakukan. Berarti dia punya ilmu, tapi tidak diamalkan ilmunya. Ya kan? Tahu bahwa sholat itu wajib, misalnya. Tapi dia tidak melakukannya. Berarti sebetulnya dia sudah punya ilmu bahwa sholat itu wajib, tapi tidak diamalkan ilmunya. Apalagi, jadi sebetulnya dia sudah punya ilmu,
bahwa dia harus mengetahui itu, tapi sengaja dia tidak mencari tahu, tidak mau tahu tadi ya. Berarti dia sudah punya ilmu. Harusnya saya mencari tahu, tapi tidak dilakukan. Berarti dia punya ilmu, tapi tidak diamalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu bahwa dia harusnya tahu itu, tapi tidak mau tahu. Paham? Ya? Nggak mau tahu. Nah, tahu bahwa misalnya membaca Al-Quran itu wajib bagi setiap muslim, karena dengan baca itu bisa mengetahui maknanya, dengan mata-mata bisa mengamalkannya, dan itu wujud nyata dari beriman pada Quran. Dia tahu, tapi dia tidak mau belajar baca Al-Quran ya, dengan alasan apa? Misalnya kok nek kelaru malah mung dosa ya. Dia tahu harus belajar, tapi pengetahuannya tidak diamalkan untuk belajar Al-Quran. Padahal tidak setiap kesalahan itu kemudian berdosa. Kalau kesalahan itu karena ketidaktahuan, karena proses latihan, karena ketidaksengajaan, karena kondisi yang terpaksa, itu ada ya keadaan-keadaan di mana Allah akan memaafkan, mengampuni ya, dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan hari kiamat tadi yang sudah disampaikan. Ada beberapa keterangan baik di Al-Quran maupun hadis bahwa hari kiamat besok itu terjadi sangat dahsyat. Digambarkan begini-begini, gunung tabrakan dan sebagainya. Pokoknya sangat mengerikan. Iya, iya. Tetapi ada juga keterangan dalam hadis bahwa besok itu hari kiamat itu manusia yang beriman meskipun sedikit sebiji zarah itu tidak akan merasakan karena akan dimatikan dulu. Nah, jadi satu sisi memang diberitahu dahsyatnya itu agar bagaimana, apakah manusia biar dahsyat harus hati-hati. Tapi di satu sisi ya kayaknya ada ketenangan siapa besok orang beriman itu mesti dimatikan jadi nggak merasakan hari kiamat. Nah, itu bagaimana? Kedahsyatan kiamat itu diungkap dalam banyak sekali tempat di dalam Quran. Misalnya dalam Al-Zalzalah disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha gitu. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya ya, goncangan yang dahsyat. Goncangan itu sampai mengakibatkan apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban yang dikandungnya. Sing ning jero niku modal kabeh. Itu kan gambaran dahsyat sekali. Wa qalal insanu malaha, manusia sampai bertanya, malaha ono apa iki? Itu kedahsyatan gambaran tentang kiamat. Itu jelas sekali dan banyak sekali diungkap dalam Quran. Sampai disebutkan gunung-gunung itu meletus seperti apa bulu-bulu yang berterbang, hancur sehancur-hancur. Nah, tentu gambaran dahsyat ya itu untuk memunculkan rasa takut. Rasa takut dalam satu keadaan di mana manusia tidak bisa apa-apa kecuali hanya mengalami kebingungan dan bertanya-tanya, ini ada apa, ada apa. Semua berlarian dan tidak lagi pedulikan keadaan dirinya. Tidak pedulikan keadaan dirinya. Seperti kasus gempa saja langsung melayu walaupun melalui rungan-duan barang. Nah, nanti kamu lebih dahsyat lagi dari itu. Nah, rasa takut itu dibutuhkan untuk memacu seseorang melakukan hal yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah menyampaikan hal-hal yang memunculkan rasa takut itu agar manusia kemudian bersungguh-sungguh, karena jika itu terjadi dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dan betul Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman ya, karena sebelum kedahsyatan itu terjadi semua akan dimatikan. Dimatikan dan tidak mengalami kedahsyatan kiamat. Hanya masalahnya
kita ini yakin akan bisa terjaga keimanannya. Yakin nggak keimanan kita terjaga sampai sebelum kiamat itu terjadi? Karena hati ini berbolak-balik, keadaan bisa sangat berubah. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam memohon dan istiqomahan kepada Allah. Bahwa ada informasi saat kiamat tiba itu tidak ada satupun orang yang benar-benar beriman. Artinya dalam hari kiamat itu orang mengatakan Allah saja sudah nggak ada, maka kiamat terjadi. Ya. Atau disebutkan dalam hadis yang lain, yang pertama kali dicabut dari muka bumi sebelum kiamat tiba, pertama kali disebut adalah al-amanah. Amanah, ya. Sifat bisa dipercaya itu dihilangkan, atau orang tersebar kebohongan. Ya, itu yang pertama dicabut. Yang terakhir dicabut sebelum kiamat benar-benar terjadi adalah sholat. Sehingga tidak akan didapati satupun orang yang mengerjakan sholat. Saat itulah kiamat terjadi. Sudah serusak-rusaknya kondisi. Jadi informasi kedahsyatan kiamat untuk menimbulkan rasa takut. Karena rasa takut dibutuhkan untuk memacu diri untuk segera iman dan taat. Informasi tentang orang beriman itu diselamatkan sebelum kiamat itu sudah diwafatkan, agar kita bersegera untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah sehingga akan diselamatkan. Jadi ini dibutuhkan semua informasi. Hanya problemnya ketika Allah merahasiakan, menyembunyikan kapan kiamat itu terjadi, hikmahnya adalah agar terus berjaga-jaga dengan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Kalau diberitahukan kan kita terus merencanakan syai'un al-sadak wae kan. Nah, tapi dengan dirahasiakan kita terus berupaya untuk tetap dalam keadaan iman dan taat agar Allah menyelamatkan. Wallahu a'lam. Wonten yang lain? Tidak ada, sudah cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang masalahnya. Insyaallah kita lanjutkan semata rekan-rekan pada hadis yang ketiga. Alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.